Lagi-lagi Korut tembakan 2 rudal ke-6 dalam bulan ini. Menembakkan 2 rudal ke Laut Timur atau Laut Jepang, Kamis 27 Januari ini adalah yang ke-6 kalinya negara bersenjata nuklir itu menguji tembak misil dalam bulan ini. Rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut melakukan rentetan uji tembak misil ketika mereka mengabaikan tawaran berunding yang diajukan Amerika Serikat. Terakhir kali Korea Utara menguji coba senjata sebanyak ini dalam sebulan adalah pada 2019 setelah negosiasi tingkat tinggi antara pemimpinnya Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump gagal. Sejak itu pembicaraan dengan Amerika Serikat telah kandas dan Korut terhuyung-huyung secara ekonomi akibat sanksi internasional dan blokade terkait pandemi COVID-19 yang diberlakukan sendiri. Korea Utara menembakkan proyektil tidak dikenal ke Laut Timur, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan seperti dikutip AFP. Pada Selasa lalu, rezim Kim Jong-un menembakkan 2 rudal jelajah senjata yang tidak dilarang untuk diuji coba berdasarkan sanksi PBB saat itu terhadap Korea Utara. Negara itu juga menguji coba rudal balistik pada 14 dan 17 Januari dan menembakkan apa yang diklaimnya sebagai rudal hipersonik pada 5 dan 11 Januari. Serangkaian uji coba senjata memicu kecaman global termasuk Dewan Keamanan PBB yang tiba-tiba menggelar pertemuan tertutup. Amerika Serikat juga memberlakukan sanksi baru sebagai respon yang memicu balasan kemarahan dari Korea Utara. Korea Utara pada pekan lalu mengisyaratkan bahwa mereka dapat melanjutkan uji coba senjata nuklir dan jarak jauh. Pyongyang belum menguji coba rudal balistik antar benua ataupun senjata nuklir lagi sejak 2017. Terus menegakkan moratorium yang diberlakukan sendiri bahkan setelah diplomasi dengan Amerika Serikat terhenti. Manuver Korea Utara itu terjadi pada saat yang sulit di kawasan itu dengan satu-satunya sekutu utama Kim Jong-un. Cina akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin bulan depan dan Korea Selatan bersiap-siap untuk pemilihan presiden pada bulan Maret. Rezim Kim sudah mengembangkan keragaman senjata ofensif yang mengesankan meskipun sumber daya terbatas dan tantangan ekonomi yang serius, kata Leif Erik Aisley, seorang profesor di Universitas FH Seoul. Tes Korea Utara tertentu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan baru terutama untuk menghindari pertahanan rudal. Peluncuran lainnya dimaksudkan untuk menunjukkan kesiapan dan keserbagunaan pasukan rudal yang telah dikerahkan Korea Utara. Setelah 1 dekade berkuasa, Kim Jong-un tidak memiliki banyak hal untuk dirayakan dengan ekonomi yang dilanda pandemi COVID-19 menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Diplomasi dengan Amerika Serikat terhenti dan sanksi yang menggigit telah menyebabkan kesengsaraan. Menurut para analis, ini mungkin menjelaskan mengapa Korea Utara telah melakukan 5 uji coba senjata dalam 3 minggu terakhir. Kim Jong-un pamer tentara Korut bertelanjang dada hancurkan batu bata dimaksudkan untuk musuh. Media pemerintah Korea Utara merilis cuplikan video dari pameran militer. Cuplikan itu dimaksudkan untuk menunjukkan kepada musuh bahwa tentara Korea Utara memiliki tangan besi untuk melindungi negara. Video tersebut dilaporkan direkam yang menunjukkan pemimpin Kim Jong-un tersenyum ketika tentara bertelanjang dada melakukan berbagai demonstrasi seni bela diri termasuk menghancurkan batu bata dengan tangan kosong. Selain itu, tentara Korea Utara juga memecahkan beton di perut dengan palu godam dan bahkan menghancurkan batu bata di kepala mereka. Kim Jong-un mengatakan dia bertujuan untuk membangun militer tidak terkalahkan untuk melawan pasukan musuh dari Amerika Serikat. Baru-baru ini, Amerika Serikat sering mengirim sinyal bahwa mereka tidak memusuhi negara kita, tetapi perilakunya tidak memberi kita alasan mengapa kita harus mempercayai mereka, kata Kim dalam pidato setelah pameran militer menurut KCNA dikutip dari The Hill.
Dia juga menyebutkan Amerika Serikat masih menimbulkan ketegangan regional di semenanjung Korea. Korea Utara baru-baru ini melakukan beberapa uji coba rudal yang bertujuan untuk menjamin keamanan negaranya secara andal. Pejabat di Korea Selatan dan Amerika Serikat terus memantau uji coba rudal tersebut. Namun Kim Jong-un mengkritik pihak berwenang Korea Selatan karena sikapnya. Dia menegaskan bahwa Korea Utara memiliki hak untuk membangun pertahanan diri. Pameran militer tersebut dirayakan untuk memperingati ulang tahun ke-76 berdirinya Partai Buruh Korea. Pameran itu dilaporkan yang pertama dari jenisnya sejak Kim Jong-un menjabat pada tahun 2011. Bergejolak, Menteri Pertahanan Israel sebut Kim Jong-un gila, Korea Utara bersedia musnahkan Israel dengan nuklir. Setelah pemimpin Korea Utara disebut sebagai orang gila oleh Menteri Pertahanan Israel, Pyongyang menanggapinya melalui sebuah pernyataan dari kantor berita pusat Korea KCNA yang dikelola negara itu. Komentar sembrono dari Menteri Pertahanan Israel adalah perilaku kotor dan jahat dan tantangan berat bagi DPRK atau Republik Rakyat Demokratik Korea. Menurut KCNA, seperti dikutip dari Sputnik News, Pyongyang dalam tanggapannya juga menyebut Israel sebagai ancaman bagi perdamaian dunia karena memiliki senjata nuklir namun menolak untuk mengakuinya. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel yang menyebut pemimpin Korea Utara Kim Jong-un gila dan radikal membuat Pyongyang naik pitam. Lieberman membuat pernyataan itu sekaligus mencela komitmen Amerika Serikat untuk mengatasi ancaman global yang dilakukan oleh senjata nuklir Korea Utara. Pasalnya, hal itu akan menyebabkan Washington mengalihkan sumber keamanan dari pertahanan Israel. Ini adalah cara sinis untuk melepaskan diri dari kecaman dan kutukan dunia sebagai pengacau kedamaian di Timur Tengah, penjajah wilayah Arab dan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, bunyi kantor berita Korea Utara. Pyongyang dengan tajam mengamati bahwa Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang secara ilegal memiliki senjata nuklir. Dalam menyatakan bahwa Israel melalui suara Lieberman telah melukai martabat kepemimpinan tertinggi Pyongyang, memperingatkan bahwa Yerusalem akan mendapatkan apa yang oleh KCNA sebut sebagai hukuman tanpa ampun 1000 kali lipat. Yerusalem harus berpikir 2 kali mengenai konsekuensi yang harus dikeluarkan oleh kampanye kotor melawan DPRK untuk menutupi kejahatan pendudukan wilayah Arab dan mengganggu proses perdamaian di Timur Tengah, ancam KCNA.